Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, melanjutkan mengenai cerita sebelumnya, dimana setelah ayahnya Koenji gitu kan dan juga Atsuomi meninggalkan Ayano Koji sendirian. Tiba-tiba saja Koenji muncul di hadapan Ayano, di mana Koenji berkata, "Hai Ayano boy, apakah kamu keberatan untuk berbicara denganku sebentar?" Ya, Koenji yang muncul sambil menyanyikan sebuah lagu dan berjalan menuju Ayano, membuat Ayano menjadi penasaran, di mana awalnya Ayano pikir si Koenji bakalan mengabaikannya seperti biasanya. Namun kali ini Koenji malah menyapa Ayano terlebih dahulu, di mana Koenji berkata kalau ia ingin memberikan sebuah peringatan kepada Ayano Koji, di mana hal itu disebabkan karena tindakan Ayano Koji akhir-akhir ini tuh sangat agresif banget, di mana Ayano membalas kalau ia tidak mengerti apa yang Koenji katakan. Ya, di sini Koenji dengan nada seriusnya berkata, "Jangan pura-pura bodoh. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya, kalau mencoba untuk mempengaruhi publik tidak akan bekerja kepadaku?" Di mana Koenji mengatakan itu sambil memperlihatkan cermin di hadapan muka Ayano. Ya, Koenji kembali lagi berkata, kalau apa yang ada di cermin adalah apa yang sebenarnya ada pada diri Ayano. Namun Ayano mengatakan kalau cermin hanya menampilkan apa yang ada di depannya. Di mana secara tersirat Koenji berkata, "Sepertinya kita melihat hal yang berbeda. Ada kemungkinan kamu melihatnya tetapi menolak untuk mengakuinya, Ayano Koji boy." Ya, sampai sini Ayano menyerah untuk berpura-pura, di mana dengan jelas Ayano berkata, "Bukankah kau tidak peduli dengan kelas, Koenji? Lalu kenapa baru sekarang kau memberikan peringatan kepadaku?" Di mana Koenji berkata, jika ada lalat ataupun nyamuk yang datang mengganggu pemandangannya, tentu saja ia akan mencoba untuk mengusirnya. Di mana Ayano berkata, kalau ia akan menerima saran yang Koenji katakan. Namun meski begitu, Ayano punya idenya sendiri untuk ia lakukan. Ya, di sini Koenji berkata kalau Ayano bebas melakukan apapun. Itu adalah kebebasan Ayano. Di mana tanpa basa-basi Ayano kembali lagi berkata, "Cepat katakan saja, Koenji, kau tidak punya waktu banyak." Ya, Koenji pun berkata kalau sepertinya Ayano Koji Kiyotaka sudah memilih peran sebagai seorang penjahat sampai akhir cerita. Di mana Ayano yang menyadari kalau pembicaraan dengan Koenji tidak akan menguntungkan bagi dirinya jika terus menutupi tujuannya, lantas mengatakan apa yang ingin Ayano lakukan. Di mana Ayano mengatakan kalau ia awalnya ingin hidup tenang selama 3 tahun di masa sekolahnya, tidak memikirkan untuk lulus di kelas A. Namun seberjalannya waktu, Ayano berpikir ada banyak ketidakseimbangan dari 4 kelas yang sedang bertarung, di mana Ayano berniat untuk membuat setiap kekuatan kelas merata dan bertarung secara adil. Di mana saat Koenji berkata, apakah Ayano akan serius untuk pindah kelas untuk menyesuaikan keseimbangan tersebut? Ayano pun berkata, ya mungkin saja. Namun jika tidak bisa, ia akan mencoba membuat setiap kelas seimbang meskipun ia masih berada di kelasnya si Horikita. Atau lebih tepatnya, memaksa semua itu agar sesuai dengan keinginannya si Ayano. Di mana Koenji yang mendengar hal itu lantas berkata, lakukan sesukamu. Bermain dengan para gadis dan juga bocah naga tersebut. Aku hanya akan menikmati pertunjukannya. Namun Ayano membalas perkataan Koenji kalau ia tidak yakin. Ayano meminta maaf untuk tidak hanya bermain di zona itu saja. Seperti Sakura dan Maizono adalah salah satu contohnya. Di mana ketika ada hal yang menurut Ayano tidak seimbang, Ayano pasti akan menyingkirkannya. Termasuk jika Michan menghalangi rencana Ayano. Ya, Ayano akan membuat Michan mundur dari sekolah tanpa ragu-ragu. Nah, mendengar nama Michan disebut Ayano, Koenji pun mulai sedikit bereaksi. Di mana Koenji berkata kalau ia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Di mana Koenji juga berkata, menyerahlah, aku tahu kamu memiliki bakat yang luar biasa. Namun di atas kertas, aku lebih baik daripada dirimu. Ya, jika aku mulai serius, kamu akan merasa malu dengan bakatmu. Di mana kalimat provokatif tersebut itu ditujukan keras kepada si Ayano. Di mana kalimat itu menyatakan kalau Koenji lebih pintar dan juga lebih kuat dari Ayano. Namun meski begitu, Ayano dengan tenang berkata, kalimat seperti itu bahkan Ike maupun Hodo pun bisa mengatakannya. Ya, Ayano mencoba untuk meyakinkan Koenji kalau di hadapan Ayano Koji, Koenji tidak lebih seperti Ike maupun Hondo di kelas mereka.
Ya, di sini Koenji mulai terhibur dengan berkata kepada Ayano, di mana Koenji yang telah menyerap sejumlah besar ilmu pengetahuan di dunia ini pasti lebih baik daripada Ayano Koji. Di mana setelah memasukkan kembali cerminnya ke dalam saku kantongnya si Koenji, Koenji pun meninggalkan Ayano dan melangkah menuju ke ruang konseling untuk bertemu dengan ayahnya dan juga Cabashira Sensei. Ya, di dalam sudut pandangnya Ayano, Ayano berharap kalau Koenji tidak akan menyebabkan masalah kepada kelasnya Horikita. Atau akan jadi lebih menarik kalau Koenji memberikan kontribusinya kepada kelas. So, beberapa waktu berlalu, masih di hari yang sama, di mana di sini ternyata Atsuomi itu tiba-tiba saja masuk ke kantor ketua Sakayanagi, di mana di dalam ruangan tersebut itu terdapat Menteri Kijima dan juga Presiden Koenji ataupun bapaknya dari si Koenji. Di mana di sini Atsuomi berniat untuk berbicara dengan Presiden Koenji. Ya, ada hal yang ingin dia sampaikan, namun dia terkejut karena keberadaan dari Perdana Menteri Kijima. Di mana pada awalnya pertemuan ini hanya akan mempertemukan Presiden Koenji dan juga Perdana Menteri Kijima. Di mana pertemuan ini bakalan dihadiri juga dengan beberapa orang penting yang berhubungan dengan sekolah elit tersebut. Di mana saat ya Tuan Sakayanagi membukakan pintu Presiden Koenji pun akhirnya masuk dan berjabat tangan dengan Perdana Menteri Kijima. Di mana Perdana Menteri Kijima berkata, "Sudah lama sekali Tuan Koenji, saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda." Di mana Presiden Koenji berkata, "Ya, saya juga menantikan ini, Perdana Menteri, sudah 3 tahun lamanya." Di mana kedua orang tersebut itu akhirnya tersenyum dan duduk di kursi masing-masing. Di mana di sini awalnya gitu kan ya Tuan Sakayanagi, bapaknya si Arisu, akan menjadi seorang pendengar pasif di sini. Namun saat pembicaraan baru saja ingin dimulai gitu kan, ada suara gaduh dari luar ruangan. Di mana dari luar kantornya ketua Sakayanagi terdengar suara seorang pria gitu kan yang berpakaian hitam dan sangat risu banget. Dan tak lama kemudian pintu dibuka paksa dan ternyata yang muncul adalah Atsuomi Ayano Koji. Sambil berkata, "Mohon maaf atas gangguannya." Ya, ucap Atsuomi Ayano Koji kepada kedua orang yang sedang duduk di sana, yaitu Presiden Koenji dan juga Perdana Menteri Kijima. So, pembicaraan mengenai Perdana Menteri Kijima, Presiden Koenji dan juga Atsuomi mungkin aku bakalan coba buat di video yang berbeda. Jadi jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. "Bang, lanjut bang," gitu kan, biar aku semangat buat lanjutin alur cerita dari Classroom of the Elite untuk second year-nya pada volume ke-12,5 kali ini. Ya, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.